Kekuatan militer Iran, eh, sejauh mana daya tahan mereka? Iran sama Israel benar-benar berdua mereka perang, ya Israel ya siap hancur gitu loh. Kecuali dia gunakan senjata nuklirnya ya. Mimpi kalau monarki mau hidup lagi. Karena darah Persia sudah melekat, darah peradaban sudah melekat, DNA untuk survive itu sangat kuat. Akan memakan durasi lama perang kali ini menurut Pak Dubes? Hanya Tuhan yang tahu. Dan Trump mungkin. Karena ini perangnya Trump kok, bukan perangnya Amerika kok. Perangnya Trump sama Netanyahu. Oh, ini terkait dengan skandal Epstein file itu? Untuk mengalihkan perhatian, antara lain. Setelah sahidnya Khamenei diikuti dengan pengibaran bendera merah di Masjid Jamkaran, ada hal apa yang mengerikan yang bisa terjadi? Ini dibunuh. Nah, itu bukan soal balas dendam, itu soal melawan, karena yang dibunuh ini bukan individu, tapi yang dibunuh ini kepala masyarakat, kepala bangsa. Upaya diplomasi yang sudah dilakukan Presiden Prabowo jauh-jauh hari. Sejak kapan Prabowo melakukan diplomasi? Maaf, dengan segala hormat, Pak Presiden, emang kita punya apa? Leverage, daya ungkit diplomasi kita. Kita nggak punya. Nggak usah gagah-gagahan deh. Kita negara Islam terbesar, moderat segala macam, diakui kepemimpinan. Siapa yang mengakui? Apa yang harus diketahui dan dipahami dengan jernih oleh rakyat Indonesia terkait situasi di Timur Tengah ini? Gua demen nih, kalau presiden dan pembantunya solid ya, fokus pada pembenahan masalah dalam negeri, domestik. Udah itu aja, tenang-tenang, bahwa nanti ada gejolak karena harga BBM naik segala macam, itu kan normal karena force major, artinya keadaan memaksa. Fokus itu aja, kalau itu udah tenang, rakyat udah happy dengan itu, insya Allah Indonesia disorot dunia, insya Allah Indonesia berperan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah Margi Sarip hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini kami akan berbincang dengan seorang mantan diplomat ulung yang cukup lama bertugas di kawasan Timur Tengah terkait situasi yang memanas di kawasan Teluk setelah Israel dan Amerika Serikat menyerang wilayah Iran. Apakah perang akan berlangsung dalam durasi yang lama? Bagaimana daya tahan Iran? Dan tentu saja sebagai WNI kita bertanya, apa dampaknya terhadap Indonesia? Segera saya sapa Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Islam Iran periode 2012-2016, Dian Wirengjerit. Pak Dubes, terima kasih sudah hadir. Sama-sama, terima kasih sudah dikasih kesempatan ketemu. Siap. Pak Dubes, yang terjadi di Timur Tengah saat ini perang ideologi, perang energi, atau perang hegemoni? Kalau saya jawab langsung, nomor 3 yang bisa dijawab dengan jelas. Kalau perang hegemoni tidak, karena lawannya tidak sepadan. Kalau dia perang sama Cina sama Rusia, baru boleh bilang itu perang hegemoni. Tapi sekarang Rusia sama Cina pun masih belum melibatkan diri, masih menahan diri dengan berbagai pertimbangannya. Kalau dibilang tadi perang ideologi, ada kaitannya dengan ideologi. Dalam bentuk, kita lihat sekarang, Iran itu sebuah negara Islam dengan mazhab Syiah, dikelilingi oleh negara-negara Islam dengan mazhab Sunni. Selama ini aman tentram, ya kan? Iran tidak pernah invasi, tidak pernah agresi, tidak pernah menunjukkan sikap-sikap yang konfrontasional terhadap kawasannya sejak revolusi 79. Tolong dicatat, 47 tahun aman kecuali ada insiden ketika hubungan diplomatik dengan Arab Saudi putus beberapa tahun itu. Tapi seperti itu dengan berbagai sebab ya. Nah, kalau dibilang kemudian dilihat lagi dari sisi geografinya, Iran itu negara bangsa Persia yang dikelilingi oleh bangsa Arab. Jadi secara natural, secara alamiah,
yang mengalami ancaman eksistensial itu bukan Israel. Kan dia yang mengaku-ngaku Iran adalah ancaman eksistensial bagi Israel. Eksistensialnya di mana? Dia jauh di sana. Ini di Timur Tengah itu dikelilingi Arab dan dia adalah minoritas terkecil. Nah, kalau dibilang perang ideologi, ya memang yang namanya Zionis itu ya memang selain tidak suka dengan negara Arab sekelilingnya, makanya dia berkali-kali perang dengan negara-negara Mesir, keroyok sama Yordan, sama segala macam itu, ya memang menang di masa lalu. Artinya dia sendiri seharusnya punya pengalaman yang sama seperti Iran gitu loh. Yang tidak lagi mestinya memiliki ambisi yang namanya Zionis gitu. Artinya tanah itu hanya untuk bangsa Yahudi. Yang lain harus keluar. Itu kan Zionisme. So, Iran dari segi itu saja di dalam negerinya kan beragam gitu loh. Gue Sunni, di sana ada gereja, gue main ke gereja, gue tukang keluyuran di sana. Jadi termasuk Yahudi. Hah? Termasuk masyarakat Yahudi ada. Bahkan di Iran itu populasi terbesar kedua ya setelah Israel. Bukan. Yahudi. Bukan, sekarang tidak. Karena waktu masa Iran, iya. Karena ratusan ribu Yahudi di sana. Itu kedua. Tapi dengan revolusi itu, masyarakat Yahudi tetap difasilitasi, tetap terwakili dalam parlemen hingga detik ini. Karena di parlemen Iran itu ada wakil. Memang karena jumlahnya makin menyusut, karena sebagian memilih pulang dan sebagian memang orang Yahudi yang sudah berabad-abad di sana turun-temurun, mereka tetap di sana, makanya punya satu wakil. Dulunya 3. Oke. Artinya apa? Agama pun ada macam-macam gitu loh. Jadi kalau bilang perang ini apakah perang ideologi agama, siapa yang mengedepankan agama? Tidak ada. Yang ada ini Zionisme ingin menyapu semua ini. Tapi geopolitik bukan hanya urusan itu, tapi urusan politik gitu loh. Makanya Israel sekarang dengan negara-negara Arab yang mengepung Iran itu, kan sebagian besar sudah mengakui Israel. Artinya apa? Ya sebenarnya apa alasannya melihat ini diancam gitu loh? Negara-negara Arab yang sekarang mengepung Iran saja tidak merasa terancam kok gitu loh. Intinya apa? Senjata nuklir jadinya. Oke. Nah, kalau senjata nuklir itu dijadikan alasan sama sekali jauh dari akal sehat. Gini, saya tidak anti Amerika, tidak anti masyarakat Amerika. Saya pernah hidup di sana dengan tenang, bertugas. Tapi yang sekarang bikin rusak dunia ini satu, namanya Trump, penjahat. Boleh terus terang nggak? Silakan. Penjahat seks begitu kok, pemerkosa anak-anak kok masih bertingkah gitu ya. Di dalam negerinya aja udah mau, mudah-mudahan impeachmentnya berhasil. Karena masalah Epstein itu kan luar biasa tuh, kejahatan kemanusiaan itu, anak-anak kecil semua dijadikan budak seksnya dia gitu loh. Buat saya lupakan itu, tapi buat saya kok dunia sekarang mau mendengar, terutama negara-negara Arab itu, yang sebenarnya tidak ada masalah, tapi mau diajak mengepung, mengeroyok Iran. Nah, buat saya, kalau dalam kaitan ini, memang si Trump ini ingin hegemoni di kawasan itu. Karena di kawasan Amerika Latin sudah hegemoni. Maduro kemarin, Venezuela. Nah, ini kaitannya betul yang tadi Mas Margi bilang, ekonomi. Perang energi. Karena hingga saat ini orang mau bilang energi baru, energi terbarukan, energi hijau, biru, dan sebagainya sudah mulai digerakkan. Tapi menurut saya sampai 50 tahun ke depan aja energi fosil masih yang paling dibutuhkan, paling menentukan. Nah, kawasan ini adalah kawasan nomor secara total ya, kawasan paling banyak kandungan minyak dan gasnya. Nah, ketika semua negara Arab sudah berhasil dikuasai dan tunduk kepada Amerika, satu-satunya yang belum siapa? Iran. Nah, Iran artinya Iran satu-satunya negara yang belum mau tunduk, ya perlu ditundukkan, kan gitu. Dengan berbagai cara, dari yang
resmi, sanksi katakan yang bertubi-tubi, Embargo. belum pernah ada embargo yang seperti ini diterapkan kepada suatu negara. Seluruh negara barat bahkan sebagian negara Asia ikut mengembargo Iran. Seluruh negara barat melarang apapun dengan Iran termasuk hubungan diplomatik. Memang ada sebagian negara barat masih punya kedutaan di sana. Tidak ada negara satu kecil satu yang tidak sebanding Amerika tapi disanksi seperti ini. Nah, kenapa? Ya karena dengan sanksi itu dipikir rakyatnya akan tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak punya listrik. Salah. Ternyata mereka survive. Ternyata mereka survive karena mereka bukan seperti negara-negara Venezuela yang tidak punya akar gitu loh. Mereka akarnya ribuan tahun, bangsa Parsia itu ribuan tahun. Sudah ada di jiwa raga DNA-nya. Salah satu pusat peradaban dunia ya. Oh iya, dan ketika dia sekarang menjadi sebuah negara teokrasi yang dibangun atas alasan yang sangat kuat, yaitu mendobrak monarki. Nah, monarki itu kelakuannya ya biadab. Zaman saat itu pernah dengar SAFAK dong ya, polisi rahasianya. Itu kalau polisi rahasia Sahreza, jangan salah. Oke. Itu ngeritik sedikit hilang itu. Mungkin zaman kita tahun itulah tahun 70-an, kira-kira gitu kan. Hilang. Apa namanya, orang Amerika yang begitu erat dengan Sahreza itu apa namanya, nabrak manusia itu kayak nabrak kucing, nabrak kambing aja, main tinggal, orang mati nggak diproses, nggak diapa. Rajanya foya-foya, pesta-pesta segala macam, rakyatnya menderita. Nah, rezim Islam Iran sekarang merubah itu semua menjadi rezim teokrasi, dan ternyata memang akar Islam di sana kan sudah kuat juga. Dan mereka juga yakin bahwa yang namanya Imam Ali itu ya panutan mereka, itulah Syiah. Nah, kenapa kuatnya? Di bawah rezim Iran ini, rezim Islam Iran ini, kebutuhan rakyat semua terpenuhi. Apa sih? Kita kan rakyat ya, kan kita pengen layak hidup ya. Apa yang kita butuhkan supaya kita bisa layak hidup? Terpenuhinya sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Nah, semua itu sudah dipenuhi. Kita layak nggak ya? Hidup kita udah layak belum? Belum. Kebutuhan sudah dipenuhi semua. Iya, di sini udah belum? Belum ya, bentar lagi. Nah, di sana sudah dipenuhi. Buktinya, sandang jelas. Di kita masih ada saudara-saudara kita yang pakaiannya compang-camping di hutan belum terjangkau gitu kan. Tapi kita pun masih ngimpor baju bekas lagi, ya kan? Pangan, kita swasembada nggak jalan-jalan. Dulu pernah jalan, sekarang impor terus. Bawang putih impor, bawang impor, semua. Garam aja impor. Bagaimana mau terpenuhi itu? Kita nggak ada krisis aja krisis kok gitu, krisis sendiri. Papan, perumahan, mana ada kampung kumuh di kolong jembatan apa di Iran? Nggak ada, semua perumahan tertib sampai ke gunung walaupun sederhana. Kebutuhan sebuah rumah yang standar terpenuhi. Apa? Air, listrik, gas. Kita gas kadang-kadang hilang di pasaran, listrik biarpet, segala macam. Di sana semua dari jaringan nasional. Tidak ada minyak gas 3 kilo segala macam. Harga BBM di sana nggak masuk akal. Gua di sana itu 300 rupiah kali ya, seliter 400 rupiah. Kalau dirupiahkan 400 rupiah. Sekarang dengan krisis, dengan sanksi segala macam, itu 600 kali. Artinya apa? Terus kebutuhan mereka utama makan apa? Terigu, gandum. Semua terpenuhi. Mereka happy. Terakhir saya tadi di podcast yang sebelumnya, langsung dari Iran, ya saya juga tahu kok orang sebelum perang Juni itu, 13 Juni itu, tanggal 7 Juni itu saya baru pulang. Gue baru pulang dari Iran, sebulan keluyuran. Ya aman-aman aja. Cuman perubahannya memang tidak secepat katakan Saudi gitu. Yang sekarang perempuan boleh, musik boleh, segala macam. Iran terlalu lambat. Memang gue kalau dikasih kesempatan bicara, gue sampaikan nih. Coba deh ikutin tuh. Kayak yang bulan Juni lalu gue berbicara dengan beberapa kalangan. Ikuti Saudi. Progresif. Perempuan boleh bebas.
Dulu lebih parah dari sana. Gue datang di Iran tahun 12 itu, supir taksi perempuan biasa. Supir bis biasa perempuan. Perempuan lari tengah malam, jogging segala macam, pulang kerja nggak ada yang aneh. Di kita ada polisi syariah lebih ganas dari sana. Perempuan baru kerja cari makan buat keluarganya tangkap. Kasus ingat itu ya. Di Iran tidak ada. Apalagi kalau ngomong pendidikan, aduh mak, kita masih anak gelantungan, mau ke sekolah aja gelantungan pakai tali, itu makanan kayak begini sekarang, bunuh diri gara-gara nggak mampu beli buku segala macam tuh anak Timor sana. Apa artinya? Apalagi kesehatan. Kesehatan itu tidak ada di sana orang yang minta-minta orang tua. Karena mereka disanti negara. Undang-undang dasarnya dilaksanakan. Di kita anak cacat orang tua disantuni negara, mana disantuni? Di sana orang tua sakit di kampung cukup dikasih kartu. Kalau dia sakit gula, setiap bulan dia tinggal ke katakan apotek untuk ambil jatah obatnya dia. Oke. Gratis. Intinya rezim sangat memperhatikan kebutuhan rakyatnya. Iya. Oke. Bagaimana secara politik, Pak Dubes, terkait dengan adanya narasi langkah-langkah atau upaya-upaya represif terhadap kelompok-kelompok yang anti rezim? Gini, masalah oposisi kan masalah normal dan wajib mungkin dalam dunia demokrasi. Dimanapun pasti ada. Oke. Besar kecilnya relatif. Ada yang besar, ada yang kecil, gimana? Ada yang kuat, ada yang lemah, biasa. Nah, kalau sekarang patokannya gini, revolusi 79. Orang-orang yang mengalami pahitnya penderitaan zaman monarki, itu sampai 90 kan masih ada rata-rata. Jadi masih punya kuat keyakinannya terhadap ideologi negaranya yang Islam Syiah itu. Tapi generasi setelah 90 sampai sekarang, lahir 90 sampai sekarang kan begitu banget udah lain lagi kebutuhannya. Internet nomor 1. HP harus dilihat. Nah, yang dilihat di HP apa sih? Dunia yang serba gemerlap segala macam. Ya tergiur lah mereka gitu loh. Nah, karena tergiur, mereka mulai, kenapa di luar negeri bisa, di kita nggak bisa? Itulah kesempatan peluang bagi yang namanya Mossad, CIA, nyusup. Pengkhianat masuk. Penyusup masuk. Orang-orang kecewa berkumpul. Tapi kalau dilihat besarannya saya, secara politik, Mujahidin Khalq, yang aliran kiri radikal, masuk. Nah, mereka inilah yang dimanfaatkan oleh Amerika dan Israel untuk merusak sistem supaya perlahan secara bertahap generasi lama yang akan punah, generasi berikutnya yang katakan sekarang umur 40-50 itu juga mulai terpengaruh. Tidak semudah itu. Kelompok oposisi di sana saya yakin masih kecil. Buktinya demonstrasi kemarin kan yang masyarakat yang milenial ini yang kalau dilihat dari kamera kan nggak dari atas kameranya, dari sini. So, tidak ketahuan seberapa, katanya ada yang bilang ratusan ribu lah segala macam. Aduh, secara akal sehat aja enggak mungkin. Begitu didatengin aparat kan kocar kacir, masih bisa berlarian. Sekarang lihat nggak yang berduka cita dari atas? Yang padat, gerak aja susah, langkah susah. Ketika katakan ada bom, ya pasti matinya banyak kan di situ. Nggak bisa kocar kacir kan. Artinya apa? Yang dukung rejim kan jauh lebih banyak, apalagi di pedesaan. Bagaimana dengan kaki tangan Shah Reza Pahlavi? Sisa-sisa mereka. Itu mimpi itu ya, Shah Reza. Udah hidupnya di luar mewah-mewahan dengan harta yang digondol dari Iran, hidup mewah-mewahan di pengasingan. Bukan di pengasingan, udah dibuang, udah nggak usah kembali. Karena mau apa? Yang dibawa sama dia apa? Janji apa lagi gitu loh. Di dalam negeri Iran, kaki tangan? Ya pasti ada, karena Reza anak ini kan hidupnya juga mewah-mewahan sama Israel, akrab sama Amerika, akrab. Ya pasti diberdayakan sama Reza. Tapi kalau mau kenyataan, demo yang 28 Desember itu bawa foto, itu mah sekejap kan, sekarang kan berhenti. Coba katanya nih
dengan kematian Amene. Ada kelompok yang nari-nari. Emang nari-nari coba dilihat dari atas deh berapa banyak sih? Itu kan mereka-mereka juga yang kemarin nggak ketangkep aja gitu loh. Nah, artinya apa? Kecil. Mimpi kalau monarki mau hidup lagi. Karena darah Persia sudah melekat, darah peradaban sudah melekat, DNA untuk survive itu sangat kuat. Oke. Dan setelah sahidnya Khamenei diikuti dengan pengibaran bendera merah di Masjid Jamkaran, ada hal apa yang mengerikan yang bisa terjadi, Pak Dubes? Narasi kita ya, kita itu suka atau tidak suka, maaf nih, ini teman-teman media ya, tolong jangan ikut-ikutan terpengaruh lah sama media, tolong dicerna lah yang waras, yang enggak ya, apalagi kata-kata, omongan, ancaman dari orang sakit jiwa yang namanya Trump itu ya, tolong dicernakan. Yang namanya bendera merah itu kan narasinya bendera balas dendam gitu. Balas dendam itu konotasinya kan negatif. Iya. Kalau kita berantem kalah, balas dendam dengan segala cara, pengecut gitu kan, wah brutal tuh kan. Yang penting menang gitu kan. Bendera merah itu 3 artinya ya. Saya harus mengulang lagi. 1 bukan balas dendam. Arti utama 1 adalah penghormatan terhadap teladan yang meninggal. Orang yang dihormati, panutan orang yang dikasihi, disayangi. Nah, orang-orang seperti itu tidak banyak. Ya pasti pemimpin yang benar itu yang disayangi. Ali Khamenei disayangi. Arti kedua, perlawanan. Tolong, perlawanan, bukan balas dendam. Perlawanan beda loh, bisa bedain nggak? Perlawanan sama balas dendam. Kalau nggak bisa bedain ya kebangetan. Ya nggak? Perlawanan itu cacing aja diinjek kan goyang-goyang dia. Nggak diem, tetap melawan. Loh, kalau sekarang Amerika datang mau menindas, mau mendudukan, mau mengganti rezim, mau mengganti ideologi pilar negara, ya mimpi kalau mengharapkan seperti itu. Arti ketiga, ya duka cita mendalam. Karena kalau duka cita keluarga biasa itu kan warna hitam. Walaupun warna hitam di Iran itu bukan warna duka juga ya, sehari-hari karena ritualnya mereka dari sejak zaman Hussein yang mereka juga panuti, ya warna waktu itu kan belum kayak sekarang colorful. Hitam itu bisa juga warna militansi terhadap keyakinannya, keteguhan atas keyakinannya. Tapi ketika orang meninggal ya juga hitam. Tapi merah ini duka cita yang lebih mendalam. Tidak ada kata balas dendam. Makanya salah itu yang beredar deh, saya capek menjelaskan. Tapi ada konsekuensi dari pengibaran bendera itu? Konsekuensinya mengingat kita bahwa pemimpin kita ini mati tidak wajar. Ya kita harus melawan. Ya wajar dong. Orang tua kita, ya kita juga harus melawan kalau dibunuhnya tidak wajar karena sakit atau karena kecelakaan. Ini dibunuh. Nah itu bukan soal balas dendam, itu soal melawan karena yang dibunuh ini bukan individu, tapi yang dibunuh ini kepala masyarakat, kepala bangsa. Ya bangsa bangkit dong, hal yang wajar. Siapa? Setelah berpulangnya Khamenei, menurut Pak Dubes, sejauh mana kekuatan dan daya tahan Iran menghadapi perang kali ini? Tidak berubah. Kekuatannya tidak berubah. Karena sistem velayat faqih, kepatuhan terhadap hukum lah kira-kira gitu ya. Hukum itu di atas. Itu sangat dipenuhi. Artinya apa? Hukum berjalan berarti apa? Aturan berjalan. Artinya aturan berjalan, aturannya dilaksanakan. Maksudnya apa? Sistem ketatanegaraan. Kalau saya analogikan itu seperti Katolik. Ada paus, ada ayatollah, ada kardinal, ada kelompok ayatollah yang bukan ayatollah besar, ada pastor, ada mullah dan ke bawah. Loh, artinya apa sih? Ini kan semua pengganti pastor itu nggak akan menyimpang dari blueprintnya Katolik, pakemnya Katolik. Ya ini juga kan udah ada, ya kan? Pakemnya Syiah. Jadi ini diganti, yang di bawah kan udah siap nih, tinggal milih siapa. Tidak tergantung figur. Tidak tergantung figur. Figur itu akan dibahas di Dewan Pakar. Berarti akan tersaring dari berbagai sudut pandang para pakar yang paham hukum, agama, politik segala macam, akan mengerucut sampai berapa calon lebih kecil.
sampai ketemu satu, sama ketika kardinal keluar asap putih itu dari gereja itu kan. Dan regenerasi sudah jauh hari disiapkan oleh Khamenei. Sudahlah, pendidikan Katolik kan sampai mana-mana. Jadi Syiah ya karena terbatas tadi tuh, terkepung segala macam. Ya di situ. Tapi yang namanya seminaris Syiah kalau disamakan ya, artinya sekolah-sekolah seminari agama itu semua jalan sampai, makanya Qum itu adalah kota pendidikan. Kota suci tapi juga sekaligus kota pendidikan. Di sanalah di seperti Roma, pendidikan buat calon-calon pastor gitu loh. Semua hierarkinya itu ada. Jadi kalau pakemnya sudah sepakati, Ayatullah ini hanya tinggal meneruskan, menjaga, memelihara supaya tetap utuh. Bedakan dengan eksekutifnya, presiden. Nah, itu yang melaksanakan. Itu kan artinya di kita kan juga legislatif sama itu kan perbedaan tugas gitu loh. Nah, soliditas militer Iran kali ini seperti apa menurut Pak Dubes? Garda revolusi? Pernah ada garda revolusi yang membelot? Nggak ada. Kalau yang mungkin diserci ya bukan itu. Tapi dalam arti ngabur 1-2 ada. Ya tidak, artinya tidak bisa dibandingkan kan mereka yang mau keluar dari Irak kan banyak tuh. Mereka yang mau keluar dari Syria kan banyak karena pemimpinnya juga autokratis, otoriter. Ya kan? Nah, di Iran ada yang katakan berbondong-bondong keluar. Jawabannya ada, tapi yang dibawa sama sah dulu. Yang keluarga kaya, bangsawan, keluarga kaya sudah korupsi, mengeruk kekayaan negara Iran, kudet ditumbangkan oleh Ayatollah, lari semua kan, nyebar sampai ke Auckland lah, semana Australia, sampai ke Amerika. Nah, itulah yang sekarang mengompor-ngompori bahwa kita di zaman dulu ya telang aja, ya sama aja lah masa, boleh terus terang kan ya. Ya kayak Kroni Soeharto lah kan katanya sekarang mau bangkit lagi karena difasilitasi demokrasi yang kita kembangkan sekarang. Ya enggak? Artinya apa? Itu kan dinamika yang biasa dalam sebuah kehidupan politik bernegara. Ada oposisi, ada kelompok yang kecewa, ada kelompok yang lari, yang ingin kembali. Nah, masalahnya di mana kalau sekarang ada juga? Tapi kan sudah terbukti dukungan terhadap demonstran kan sedikit. Artinya mereka masih setia kok dengan yang sekarang. Kekuatan militer Iran, sejauh mana daya tahan mereka? Daya tahannya tidak ada. Dari sisi persenjataan. Kalau daya tahan tidak ada yang tahu karena perangnya juga seperti apa. Kalau dia cuma lawan apalah yang kayak Amerika gitu ngelawan Venezuela kan nggak imbang. Ya terang aja bisa gagah-gagahan si Trump itu rasanya udah paling hebat dunia dan akhirat itu dengan menang sama Maduro aja gitu loh. Loh, tapi kenyataannya apa? Iran sama Amerika ya nggak jelas nggak apple to apple. Ya nggak? Ini kan imbangannya Cina atau Rusia. Lah Iran di bawah itu. Tapi kalau imbangannya Iran sama Israel benar-benar berdua mereka perang, ya Israel ya siap hancur gitu loh. Kecuali dia gunakan senjata nuklirnya ya. Tapi kalau perang-perangan rudal segala macam, jelas kalah. Karena mereka kan jauh lebih kecil. Gampang ngancurin ini, sementara mau ngancurin mana Teheran. Ibu kotanya tinggal pindah ke yang 800 kilo kan nggak bisa ngejar dia misalnya. Nah, artinya apa? Kalau dibandingin secara fair sama Israel nggak ada apa-apanya. Tapi kalau induknya ya nggak bisa dibandingin. Makanya daya tahannya juga nggak tahu. Kalau sekarang ngomong persenjataan semua rahasia. Kita nggak tahu. Kan yang ada di luaran itu kan analisa. Berdasarkan apa? Tadi tuh cyber, satelit dari atas. Ternyata ada tank di sana gitu kan. Dihitung, itulah SIPRI Yearbook. Setiap tahun mengeluarkan tuh, setiap negara kekuatannya apa. Kalau berdasarkan buku SIPRI Yearbook saja misalnya, orang bisa kecelek. Karena di balik itu pasti mereka seperti Iran ini punya senjata yang tidak dikenalkan dong. Buktinya apa? Amerika kaget nih dengan perlawanan sekarang. Ternyata balasannya juga bisa dahsyat begitu. Itu belum dikeluarkan semuanya. Iya. Kira-kira akan memakan durasi lama
perang kali ini menurut Pak Dubes? Hanya Tuhan yang tahu. Dan Trump mungkin kalau dia mati atau cacat atau ya dikudeta, di-impeach maksudnya. Oke. Kalau tidak, nggak ada yang tahu sampai kapan. Karena ini perangnya Trump kok, bukan perangnya Amerika kok. Perangnya Trump sama Netanyahu. Oh, ini terkait dengan skandal Epstein file itu? Ya, dunia jagat raya sampai akhirat juga tahu biadabnya Trump di situ kan, kelakuannya di situ kan, kok bisa dipilih gitu loh sama Amerika ya rakyat Amerika. Sehingga dia menciptakan situasi di Timur Tengah sekarang untuk ini. mengalihkan perhatian, antara lain. Ini November kan dia lagi kritis, makanya kalau ditanya kapan berakhir, dia pengennya ya cepet. Makanya serangan mendadak ketika Iran lagi lemah, lagi diajak berunding, katanya kita akan mulai lagi minggu depan, lagi bulan suci Ramadan, di mana semua masyarakat fokus pada ibadah, termasuk khususnya Ayatullah Khamenei yang sudah karena faktor usia tidak banyak melakukan kegiatan keluar rumahnya, dan rumahnya biasa, lebih banyak di dalam, dan apesnya lagi itulah fungsi orang-orang pengkhianatnya tuh atau spy lah. Memberitahu ya pada saat itu lagi ada rapat pimpinan, rapim. Akan berlangsung dalam hitungan minggu, bulan? Saya nggak bisa perkirakan, tidak ada. Kalau ada yang bilang itu semua tetap perkiraan, artinya bisa meleset cepat atau lebih lama. Nah, buat saya begini, sekarang baru berapa hari kan, sudah kayak begini. Artinya ada kan pernyataan Trump itu kaget katanya Iran bisa seperti ini. Loh, artinya apa sih? Semua kan dia sendiri nggak nyangka gitu. Makanya mulai mengerahkan bomber B2-nya kan, katanya mulai berangkat. Itu senjata canggih. Kenapa canggih? Karena dia ngebomnya di luar jangkauan rudal nih. Ya mau bilang apa? Kita lihat aja karena itu belum pernah dipakai. Tapi intinya begini, Amerika kalau perang panjang seperti Vietnam, akhirnya nggak akan kuat karena tuntutan dalam negerinya. Makanya katanya Amerika kalah itu karena public opinion. Walaupun Vietnam ya seperti Iran, ini hampir seperti Iran nih. Cuman bedanya dalam dunia tahun 50-an sampai 75 itu komunikasi terbatas, informasi terbatas, teknologinya terbatas, tidak seheboh sekarang. Nah, sekarang ini kan perangnya juga bukan hanya perang tadi ideologi segala macam, tapi perang media. Nah, sekarang media mana yang kita percaya? Kalau media Amerika 5 minggu selesai, seperti kata presidennya. Tapi kalau saya, kalau sebagai diplomat, yang lama artinya karir, saya cuma bilang begini, ketika peluru pertama ditembakkan Israel ke Iran, diplomasi itu sudah bergerak. Nah, itu juga tidak ada yang tahu. Nah, semua negara di kawasan sendiri, silakan mau pakai polling, kayak pakai apa, kan nggak ada yang mau sebenarnya mereka terlibat perang. Udah jaya gitu. Kebayang nggak kalau tuh gedung-gedung tinggi mewah di Dubai rontok? Kan yang ada bukan cuma ekspatriat yang keluar, investor akan keluar. Mau mereka. Nah, buat saya diplomasi ini sedang bergerak. Kalau perkiraan gua, itulah yang akan menentukan, yaitu tahap pertama nomor 1 ceasefire. Buat gua kalau udah, nah ini yang tidak dilihat, negara ini sedang melakukan diplomasi nih, Arab ini, ditambah Israel sendiri tetap, apalagi tambah Mesir, tambah Turki, yang jelas punya hubungan-hubungan diplomatik dengan Israel, bisa berdialog langsung, meyakinkan. Nah, cuman kan bagaimana memperkirakan, kalau gua nggak mudah-mudahan nggak sampai 5 minggu kita ceasefire, tapi menghadapi orang gila. Lah, kan masa kita jadi gila juga, ngitung-ngitung, kan susah. Bagaimana dengan kemungkinan invasi darat seperti yang disampaikan Trump ke Iran? Lebih jauh lagi, invasi darat oleh siapa? Israel. Rudal saja, ini Israel, ini Iran, ini negara Arab Makanya negara Arab ini kan udah bilang rudal di atas gue tembak di atas gue gitu loh. Artinya nggak akan nyampe. Tapi kan lolos nih, ini lolos, ini lolos. Biasa. Lah kalau tank, mau lewat mana tank? Lewat laut.
Lewat udara. Mau berapa sorti ya, berapa gelombang, ribuan gelombang baru 1.000. Baru isinya 10 tank, baru 10 nggak ada 10 tank di bawah pesawat. Nggak mungkin. Yang mungkin mengerahkan pasukan di sekitar itu, di sekitar yang ada di pangkalan-pangkalan itu. Nah kalau dia di seberangnya Iran itu Bahrain segala macam mau nyerang pakai dari pangkalan situ, berapa sih kekuatannya? Kan pasti pakai kapal. Nah, ini kan cuma kawasan yang 200 lebarnya 200 kilometer. Itu mah senjata konvensional aja sebelum nyampe sini udah selesai itu. Belum lagi ranjau darat, ranjau laut. Belum lagi kapal selam Iran di bawah situ. Nggak mungkin. Pengalaman ketika tahun 79 ketika dicoba pembebasan sandera Amerika itu. Kan akan dibebasi melalui operasi darat. Dikerahkan. Yang terjadi apa? Helikopternya satu jatuh, satu rusak. Kenapa jatuh? Karena tidak memperhitungkan iklim. Bahwa di situ angin puyuhnya kapan, segala macam. Ya, hancur, gagal total kan. Nah sekarang ribuan kilo setelah dia mendarat pun ribuan kilo harus dia tempuh ke kota-kota besar. Logistiknya, BBM-nya dari mana? Sanggup mereka sediakan. Ada tank baterai? Belum ada rasanya. Ditunjang sama pesawat, tetap aja. Ya. Pak Dubes, bagaimana Pak Dubes melihat respon dari kawasan Eropa, NATO, kemudian Rusia, China, dan Korea Utara terhadap situasi di kawasan Teluk saat ini? NATO sendiri kan pecah sekarang ini. Sudah tidak solid maksudnya. Gara-gara Ukraina. Kedua, gara-gara sini belum selesai, sana belum selesai, di Korea Utara ditinggalin, di Taiwan yang gagah-gagahan ditinggalin, sekarang fokus di sini, mau minta dukungan NATO, sementara NATO di Greenland-nya mau dicaplok. Gila kali itu orang. Udah positif deh. Nggak mungkin. NATO juga nggak peduli. Buktinya apa? Tidak banyak NATO yang jadi BOP. Dan sebagian besar sudah menyatakan yang kunci-kuncinya kan sudah menolak. Inggris, Prancis, Jerman, segala macam udah nolak. Yang gabung di situ kan NATO beberapa, kalau nggak salah NATO yang gurem. Apa yang diharapkan dari mereka? Mereka kan pasti bukan ekonomi besar. Bagaimana mau mengharapkan soliditas mereka? NATO atau paling tidak sebagian besar negara Eropa penting, besar. Sudah menyatakan kan nggak mau terlibat. Nah, NATO itu kan walaupun visi misinya itu hanya pertahanan Atlantik Utara, kan sudah terbukti ikut merangin Taliban gitu kan. Artinya sudah keluar dari Eropa. Tapi ke Iran ceritanya nggak semudah itu gitu loh. Karena pertahanan secara fisik saja, kalau negara-negara itu mau nyerang dari Eropa, katakan masuk dari Turki, itu kan pegunungan. Tank nggak cocok. Ceknya kan dari laut, karena ini padang pasir. Makanya Desert Storm waktu Irak, ingat nggak? Sukses. Tapi 250.000 yang dikerahkan. Sanggup dia bawa ke sini 250.000. Ya jadi makanan tuh di Persia. Spanyol sudah tegas ya, tidak memperbolehkan wilayahnya. Siapa? Spanyol. Sudah jelas kan, tidak memperbolehkan wilayahnya. Oh iya. Untuk Amerika melakukan serangan. Lah iya. Kemudian juga ada keluhan dari Trump yang mengeluhkan kurang mesranya hubungan Amerika dengan Inggris saat ini. Di tengah situasi ini. Siapa yang mau mesra-mesraan sama orang gila? Orang sakit jiwa. Orang tukang bohong. Ngomongnya kegedean. Coba ya, jujur aja ya, lihat fisik. Ini kan gagah-gagah nih, kelihatan matang. Tanya psikolog. Ngelihat wajahnya Trump aja udah tahu ini sakit. Makanya kan ada ibunya bilang emang ponakannya juga bilang sakit. Secara gerak badan saja, body language-nya saja, kan kelihatan itu orang gila. Nah bagaimana mau mesra? Nah Inggris yang artinya notabene kekuatan utama NATO, iya nggak? Siapa mau, dia udah punya nuklir sendiri, punya angkatan bersenjata sendiri, diatur-atur sama seorang gila gini. Prancis yang punya nuklir, punya pasukan luar biasa kuat. Masa Prancis lo ikut serang gue? Jangankan orang Prancis, jadi orang Arab juga saya nggak mau. Makanya beberapa negara Arab kan udah bilang sekarang nggak mau ikutan. Walaupun tadinya awalnya bilang begitu ya, akhirnya dipaksa untuk ikut kan.
Bahkan juga ada berita bahwa negara-negara Arab mengeluhkan ya. Ya jelas mengeluhkan. Mereka sudah meninggalkan, Amerika sudah meninggalkan negara-negara Teluk, lebih mengamankan Israel. Ya iyalah. Karena buat Arab pengalaman berapa kali kalah perang sama Israel itu kan juga tetap melekat bahwa satu ketika bukan tidak mungkin setelah mungkin Iran gagal dari sana yang dikejar-kejar tuh dari Israel ke seberangnya. Oke, Pak Dubes, kita juga ingin tahu Rusia, Cina, dan Korut seperti apa positioning mereka terhadap situasi di Timur Tengah ini? Korea Utara punya masalah sendiri dengan senjata nuklirnya itu, sampai sekarang sanksi pun masih berat. Dia untuk survive saja fokusnya dan keutuhan teritorialnya. Itu yang dia fokus, makanya adem. Oke. Cina sama pernah dengarkan buku Mengayuh di Antara Dua Karang Muhammad Hatta. Buat saya sekarang kan sudah mengayuh di antara 3 karang gitu loh. Saya tulis di Kompas. Ya artinya apa sih? Cina sama Rusia pun memiliki kepentingan yang sama di kawasan ini. Mungkin memiliki kepentingan sama atau tidaknya kita tidak tahu, kita bisa analisa. Tapi sepintas saja beda. Karena Rusia lagi fokus dalam negerinya, ekonominya agak susah akibat perangnya di Ukraina. Yang diperkirakan juga sebentar, ternyata udah 4 tahun nih. Artinya apa? Semua energi, pikiran, tenaga pikiran, semua kan dikerahkan ke sana. Sambil harus memikirkan negeri, ya susah. Nah, Cina yang sudah menata negaranya dari tahun 60 bukan apa-apa, 70, 80 masih belum apa-apa. Sekarang udah ngelebihin Amerika. Apa mau mengorbankan itu hanya energinya dibiarkan jatuh ke tangan Amerika? Kalau Iran jatuh nih, kan energinya dikuasai. Padahal Cina itu konsumen paling besar dari minyak Timur Tengah itu kan. Ya nggak mau lah, dia sendiri punya sumber minyak, tapi kan nggak sebesar sumber minyak cadangannya, nggak sebesar Timur Tengah. Jadi sementara ini mereka adem ayem. Utamanya Rusia. Tapi kalau Cina, ya hitung-hitungannya ekonomi. Yang tadi awal kita bilang bahwa Cina itu, Iran itu salah satu importirnya. Jadi kalau itu sampai jatuh ke tangan Amerika, yang dari Iran itu pasti berhenti gitu loh. Nah, sanggup nggak berapa persen sih katanya itu mengganti? Ya relatif ya, dia bisa bangun teknologi baru kok, mobil listrik segala macam itu. Tapi apakah energi fosil ini terus ditinggalkan begitu saja? Saya kira nggak mungkin. Ada informasi cadangan litium di Iran cukup besar ya, Pak Dubes ya? Belum terbukti. Diperkirakan besar. Seperti halnya Iran katanya punya uranium, bahkan ada yang menyatakan punya uranium. Padahal selama ini dia masih impor dari negara Afrika. Juga belum terbukti. Kayak kita juga katanya di Timor dulu kan ada uranium, ternyata kan kosong. Oke. Kalau situasi memburuk, bagaimana potensi pergantian rezim di Iran menurut Pak Dubes? Ya sekarang kan lagi berproses untuk pergantian rezimnya. Buat saya selama nanti kepilih pemimpin yang baru, ya dia akan tetap di situ. Tapi dengan sistem teokrasi? Dengan sistem teokrasi, dengan sistem yang sama. Tadi itu, karena dia satu-satunya Syiah, masa mau begitu saja dihapuskan dari muka bumi, kan nggak mau. Dia sudah ada dan sudah dalam bentuk entitas negara berdaulat, masa mau begitu saja. Dan Iran kan sudah membuktikan tahan dari segala macam gempuran. Jadi Amerika sulit untuk menempatkan dalam tanda kutip orang ya di Iran untuk situasi saat ini? Tidak mungkin. Karena gegabah terlalu riskan ya. Orang diterjunkan di tempat. Jangan bandingkan ketika dia dengan pasukan koalisi PBB itu, bentukan PBB mengeroyok Saddam Hussein atau Libya, Gaddafi. Ya negara itu kecil. Irak itu kan satu reaktor nuklir diserang Israel hancur, kan udah nggak bisa punya apa-apa lagi. Apalagi Saddam dan keluarganya kan korup, nggak memperhatikan rakyat. Kalau ini kan rakyat menikmati
kenyamanan hidup, kelayakan hidup, apalagi yang dicari. Ya kalau diganti rezim mereka membayangkan, wah datang lagi monarki akan rusak lagi, kita akan minyak kita akan dikorup oleh keluarga raja-raja itu. Menurut Pak Dubes, apakah akan ada tatanan dunia baru pasca perang ini? Dunia baru? Iya, tatanan dunia baru. Kalau tatanan dunia itu dibilang bipolar seperti perang dingin, ya sekarang udah tripolar kalau menurut saya. Ya. Dan tripolar ini 1, 2, 3. Kalau dulu cuma 1, 2 nih. Ya berantem atau enggak, berantem enggak. Kalau sekarang Timur Barat dulu ya. Iya. Kalau sekarang katakan ini Amerika, ini Rusia, ini Cina. Cina itu bisa nantinya siapa tahu mendekat ke sini karena ekonomi, siapa tahu mendekat ke sini karena dia ekonominya disikat sama Amerika gitu kan. Yang ini kalau Putin pernah bilang siapapun yang melawan Amerika, saya pasti di pihak itu. Artinya apa? Kalau sekarang Cina, makanya kan sekarang dalam Iran, ya mereka lagi kompak kan di belakang Iran, sepakat. Artinya siapapun yang artinya karena mereka punya kepentingan dengan Iran tadi kan jadi dekat. Ya udah, siapapun yang berlawanan dengan Iran itu akan menjadi temannya Rusia. Ya, gue yakin sebaliknya juga. Ya, oke. Pak Dubes, apa pengaruh atau dampak situasi di Timur Tengah terhadap Indonesia dan apakah upaya diplomasi yang sudah dilakukan Presiden Prabowo jauh-jauh hari sebelumnya? Sejak kapan Prabowo melakukan diplomasi? Kunjungan-kunjungan ke luar negeri semenjak nenek-nenek semua tahu kunjungan luar negeri, semua negara juga melakukan gitu loh. Apa istimewanya dengan kunjungan ke luar negeri itu kunjungan bilateral? Artinya dengan negara itu kita mau apa? Apa ada yang menugaskan, maaf dengan segala hormat Pak Presiden, apa ada yang menugaskan Presiden kita, tolong keliling? Emang kita punya apa? Leverage, daya ungkit diplomasi kita. Kita nggak punya. Nggak usah gagah-gagahan deh. Kita negara Islam terbesar, moderat segala macam, diakui kepemimpinan. Siapa yang mengakui? Menyelesaikan permusuhan Saudi sama Iran aja nggak sanggup kok. Udah cerita belum kita belum ya? Udah cerita belum tadi nih? Belum. Iran sama Saudi ketika putus hubungan diplomatik gara-gara insiden mullah Syiah di Arab Saudi dibunuh terus kedutaan dibakar. Itu kan musuhan. Yang menamaikan berapa selama 4 tahun kalau nggak salah. Indonesia, saya di sana kirim kawat rahasia ke Presiden. Presiden kalau mau berperan, ini tepat timing yang pas. Karena dua-duanya Islam, dua-duanya saudara kita. Zaman SBY berarti ya? Hah? Zaman SBY berarti ya? Zaman SBY. Silakan. Tapi terus kemudian Jokowi. Yang pertama, periode pertama. Silakan, ini kesempatan baik Indonesia memainkan peran sebagai negara diplomatik, sama-sama diakui, hubungannya dekat. Nggak ada jawaban, begitu yang dikirim, Menlu. Lain dong. Seminggu kemudian, dari Menlu datang, Jinping datang ke Riyadh, datang ke Teheran. Beres urusan. Selesai. Mengambil peran itu. Mengambil peran itu. Loh, sekarang kita di sini Ukraina di sana, Jokowi terbang ke sana. Mau ngapain? Emang yang mau menyelesaikan tuh, saya siap, saya berangkat, saya pasti bisa. Emang begitu? Kan untuk menjajaki apakah kayak sekarang dengan Israel. Boleh cerita nggak? SBY menugaskan dubes saya di Jenewa untuk menjadi penengah. Saya dipanggil, harus apa? Ya, Bapak harus ketemu sama dubes Israel lah. Ngobrol-ngobrol, ngopi. Nggak usah cerita ribetnya ya. Ketemu. Indonesia berminat jadi mediator. Israel bilang, oke, besok kita umumin. Tapi ada satu syarat, aku Israel dulu. Bagaimana kita mau jadi penengah kalau kita hanya tahu mengakui satu pihak, yang ini enggak? Iya, nggak akan dipakai sama ini. Itu kan harus persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa dong. Kita berdua sengketa, dia mau jadi penengah, mediator. Mau nggak? Gua mau. Lo mau nggak? Mau. Ya baca. Ini mau. Siapa dia nggak ngakuin gua? Bubar.
itu di level dibawa ke level Menlu, ketemu Menlu, gua yang range juga nggak ketemu. Alasannya apa? Wah, kalau mengakui Israel, konstituen Indonesia walaupun moderat masih belum bisa. Kalau Anda punya jawaban Menteri Israel nih, kalau Anda punya konstituen, saya juga punya konstituen. Bagaimana saya bertanggung jawab kepada konstituen Israel? Indonesia kita tunjuk sebagai mediator, padahal nggak ngakuin kita. Apa nggak saya digantung sama rakyat saya? Logis aja deh. Nah, sekarang kita punya apa? Mau gagah-gagahan apa? ASEAN aja kita nggak mampu kok. Tadi kan ngobrol. ASEAN, dulu kita mampu. Mindanao kita ikut partisipasi. Kamboja ikut partisipasi, mampu. Ikut mendamaikan. Sekarang apa? Kamboja sama Thailand nggak mampu. Filipina sama Cina dibawa ke arbitrase internasional. Malaysia sama Singapura urusan batu putih terkatung-katung statusku yang parah. Sipadan Ligitan aja hilang. Pulau Sipadan. Kok mau ngaku kita negara yang katakan kredibel? Tadi ini tidak sama Saudi sama itu. Tolong dilihat ya. Dulu itu kita walaupun apapun sebutannya, politik luar negeri masih punya blueprint. Blueprint walaupun tidak tertulis adalah lingkaran konsentrik. Lingkaran pertama itulah fokus kita ASEAN. Lingkaran kedua non-blok. Lingkaran ketiga OKI. Lingkaran keempat PBB. Kenapa pertama non-blok? ASEAN dibentuknya kapan? Tahun 67. Siapa yang bentuk? Soeharto. Kenapa? Karena ngelihat sekitar kita perang terus. Vietnam, Kamboja nggak selesai. Filipina di sana juga. Dia berusaha bentuk ASEAN. Dapat. ASEAN berperan. Ini. Kenapa non-blok? 70-an aktif. Walaupun terbentuknya lama, tapi 70-an aktif. Kenapa? Masih banyak negara Afrika yang masih dijajah. Rhodesia lah, Zimbabwe, Rhodesia. Masih banyak. Berhasil. Tinggal sekarang kan apartheid Afrika Selatan berhasil. Tinggal sekarang Palestina yang masih jajah. Kenapa OKI? Ketika intifada pertama Israel ngamuk di Al-Aqsa dibentuk. Artinya untuk menggalang solidaritas Islam. Israel menyerah, bukan menyerah, mundur, tercapailah yang perjanjian Oslo itu. Keempat, PBB. Tahun 90-an sampai sekarang ini, semakin banyak masalah-masalah global muncul. Lingkungan lah, energi lah, segala macam. Itu harus PBB yang menyelesaikan, nggak bisa sektoral. Nah, sekarang kita punya nggak cara pikir seperti ini untuk berpartisipasi? Nggak ada. Kalau kita bilang kita negara non-blok udah semua bebas kok. Ini kita Palestina kita bisa selesaikan lewat OKI. Setengah dari negara OKI itu udah ngakui Israel. Negara-negara barat yang ngelilingin Iran itu kan semua udah ngakui Israel sebagian besar itu. Nah terus kita mau apa? Mau bawa apa dengan saya bersedia? Yang minta siapa gitu. Sementara yang negara-negara yang tidak diminta atau diminta secara informal tapi jelas berperan, ya negara-negara ini lagi melakukan negara Teluk, Turki, Mesir yang memang aktif di sana nggak usah diapa-apain, mereka pasti dirujuk untuk memulai, dan yang dilupakan mungkin PBB. Tadi saya bilang kan satu peluru aja PBB udah gerak kok. Nah sekarang dengan tadi Perancis sama Inggris juga sudah tidak akrab, berarti Amerika kan harus mikir juga gitu kalau dia punya pikiran. Kalau enggak ya gitulah. Oke, jadi Pak Dubes, Indonesia harus bersikap seperti apa? Nggak bisa apa-apa. Pikiran aja dalam negeri. PR-nya kebanyakan. Beresin aja dulu dalam negeri. Compang-camping pendidikan, kesehatan, perumahan yang dijanjikan sekian juta, lapangan kerja segala macam. Beresin itu. Zaman Soeharto dengan dia fokuskan ke dalam negeri, kita bisa swasembada pangan, menurunkan penduduk, diakui dunia, kita bisa jadi macan Asia. Ingat nggak? 4 macan Asia. Dengan fokus pada masalah dalam negeri. Soeharto kan ketemu itu cuma dalam rangka kunjungan bilateral, senyum. Tapi dalam negerinya kita diakui. Makanya
Di saat itu kita bisa bilang kita berperan di pemecahan masalah Kamboja, Mindanao. Sekarang dalam negeri aja kita rusuh kok. Oke, Pak Dubes, apa yang harus diketahui dan dipahami dengan jernih oleh rakyat Indonesia terkait situasi di Timur Tengah ini? Nah, ini bagus nih, gua demen nih. Kita kan terbawa emosi, Pak. Emosi, nggak tahu ya, sementara lah. Kayaknya apa yang terjadi di itu sebagai wah ancaman kehidupan cepat atau lambat yang akan itu. Wah masa depan kita gimana nih sebagai negara importer lah segala macam. Buat saya tenang-tenang aja deh. Kalau apa namanya presiden dan pembantunya solid ya, karena fokus pada pembenahan masalah dalam negeri, Domestik. udah itu aja, tenang-tenang. Bahwa nanti ada gejolak karena harga BBM naik segala macam, itu kan normal karena force major, artinya kerjaan memaksa. Loh, kita nggak ada krisis kayaknya kan berapa kali heboh. Apa namanya garam diimpor, baju bekas impor, segala macam. Fokus itu aja. Kalau itu udah tenang, rakyat udah happy dengan itu, insya Allah Indonesia disorot dunia, insya Allah Indonesia berperan. Amin. Dan semua pasti akan berlalu ya? Akan berlalu, masa nggak berlalu, gila aja. Siap, terima kasih Pak Dubes. Demikian Sobat Madilog, perbincangan saya bersama Pak Dian Wirengjerit, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Islam Iran periode 2012-2016 ya, yang sudah memberikan gambaran terkait dengan situasi di Timur Tengah dan juga situasi di Iran berdasarkan pengalamannya ketika bertugas di negeri Persia tersebut. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dubes, terima kasih. Matur suwun, matur suwun. Thank you.